liatin. Aku bilang mau Mbak Puan sama Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan membahas bagaimana suasana Harlah yang ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang digawangi oleh Ibu Megawati. Ada satu hal yang menarik di mana Ibu Megawati secara terang-terangan memberikan tohokan terhadap para pimpinan partai politik yang keblinger mendukung orang di luar daripada kader-kadernya sendiri. Dan saya kira penyampaian Ibu Mega ini jelas arahnya kemana. Dan saya yakin sahabat-sahabat juga tahu kira-kira siapa yang dimaksud oleh Ibu Mega. Coba kita dengar bagaimana potongan pidato dari Ibu Mega. Aku sampai liatin. Aku bilang mau Mbak Puan sama Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Dong. Iya, dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Haso, toh, apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Hehe, apa tadi di mana ya? Habis Hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang aku nggak mau kayak ngono lho tok ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum Asa orang katanya aturannya udah jelas. Yang bakalan calon itu diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung. Itu beda loh. Antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Lah iyalah. Aturannya ngono. Lo tapi kok aneh-aneh. Ono baik. Udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir ini ngapa toh yo. Ya makanya sorry. Aduh, gawat dah. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ini arahnya kemana. Dan sahabat-sahabat se-Nusantara pasti paham betul bahwa yang dimaksud oleh Ibu Mega ini adalah Om Reog. Siapa lagi kalau bukan Partai Nasdem atau Surya Paloh yang lebih awal mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang namanya partai politik saya kira ada proses kaderisasi di dalam. Dan wajar kalau PDIP kemudian mengkritik Om Reog. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini adalah orang yang bukan kader Partai Nasdem. Dan saya kira kritik yang Mbak Mega ini senada dengan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Jadi Bung Fahri Hamzah juga mengatakan bahwa kegagalan partai politik itu adalah manakala dia tidak mampu melahirkan kader pemimpin nasional atau mendorong setidaknya dari internal untuk menjadi capres. Nah, inilah problem yang dihadapi oleh partai-partai politik yang ada hari ini. Karena kecenderungannya hanya cari aman, mencari orang-orang yang sudah memiliki popularitas. Padahal
kontestasi politik ini atau pemilihan presiden ini bukan saja soal popularitas, tapi bagaimana soal kemampuan manajerial seorang calon, bagaimana track record seorang calon. Saya kira masih lebih banyak kader-kader Nasdem, baik itu yang sudah jadi gubernur, jadi bupati, ataupun misalnya yang hari ini berada di posisi lembaga negara, menteri, ada Joni Plate, ada Syahrul Yassin Limpo, ada Ibu Nurbaya, ada juga yang gubernur di NTT kalau tidak salah. Nah, saya kira banyaklah kader-kader Nasdem ini yang sebenarnya mumpuni. Bahkan ada juga yang pernah menjadi ketua panitia Formula E itu yang dari DKI Jakarta ya. Itu kan juga kader yang saya kira menurut saya cukup menonjol juga yang dimiliki oleh Nasdem. Tapi entah kenapa Nasdem tidak percaya diri mendorong kadernya. Padahal Anies ini hanya berbenarkan tata kata, dan itu yang kemudian membuat dia viral sampai memiliki popularitas yang bagus. Sesungguhnya kalau soal kualitas tidak ada. Kenapa? Karena jelas sekali bagaimana di DKI ketika dia menjadi presiden, ketika dia menjadi gubernur. Belum lagi misalnya keterpilihannya yang cenderung, bukan lagi cenderung ya, yang memang memanfaatkan agama sebagai panggung politik untuk meraih suara di DKI Jakarta. Bahkan Anies Baswedan ini kalau kita mau bedah secara real, orang yang tidak segan-segan melakukan kebohongan publik demi untuk mencapai cita-citanya. Bahkan visi dan misinya pun kadang-kadang tidak terukur. Salah satu contohnya misalnya yang saat itu ketika dia membacakan visi dan misi dan dibantah habis-habisan oleh Ahok sebagai rivalitas calon gubernur waktu itu soal rumah DP 0. Ahok sudah mengatakan bahwa tidak bisa kita membohongi rakyat hanya karena kepentingan ingin terpilih. Tapi bagi Anies waktu itu berkilah bahwa seorang calon pemimpin itu harus optimis, tidak boleh lebih awal menyerah dengan keadaan. Padahal Ahok sendiri sudah tahu betul waktu itu bahwa ini tidak akan mungkin bisa diwujudkan. Nah, alhasil apa yang terjadi, karena memang banyak orang di Jakarta yang belum memiliki rumah dan berharap dapat rumah DP 0 dengan ansuran yang saya kira bisa dia penuhi, dia capai, akhirnya berbondong-bondong memilih Anies. Anies kemudian menjadi pemenang waktu itu. Dan setelah menang, apa yang terjadi? Ada beberapa janji yang sangat konkret saya kira. Salah satunya itu Anies tidak akan melakukan penggusuran. Tapi justru kemudian penggusuran itu dia lakukan, dan itu sudah disampaikan oleh LBH Jakarta waktu itu, yang tidak perlu lagi kita tutup-tutupi. Belum lagi misalnya Anies akan menghentikan reklamasi pantai. Betul bahwa ada beberapa titik yang dihentikan, tapi masih banyak juga yang dia jalankan. Belum lagi soal banjir, belum lagi soal kemacetan jalan, soal tata kota. Justru yang sibuk dilakukan Anies adalah pencitraan, dan karena itu mungkin Nasdem jatuh cinta karena pencitraannya. Itu yang menurut saya sangat tidak masuk akal, karena hanya bermodalkan pencitraan lalu kemudian dia dipilih oleh Nasdem untuk menjadi calon presiden. Dan saya kira dalam waktu dekat kita berharap ini adalah konsekuensi logis dari keputusan Surya Paloh. Mudah-mudahan dia didepak dari kementerian, terutama kader-kadernya, karena masih ada beberapa orang yang saya kira menjadi menteri di sana. Ada 3 orang ya kalau tidak salah, yaitu Joni G. Plate, yang kedua adalah Syahrul Yassin Limpo, kemudian yang ketiga adalah Siti Nurbaya Bakar. Saya kira kalau tidak legowo mundur dari menteri, menurut saya dia harus diresapel. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena ini juga menjadi citra buruk bagi partai politik yang tidak konsisten, tidak komitmen, tidak istiqamah. Dan orang-orang seperti ini tidak layak dipercaya. Alhasil memang dari awal saya tidak pernah melihat Surya Paloh ini sebagai orang yang konsisten dengan apa yang dia katakan. Dan saya kira banyak fakta-fakta yang mengarah ke sana. Beliau ini orang yang oportunis, yang dengan gampang meninggalkan orang atau merangkul orang tergantung dia dapat apa.
Nah, itulah salah satu ciri pemimpin yang tidak layak diikuti fatwa-fatwanya. Oleh karena itu, kalau 2024 Nasdem merosot atau kemudian terdegradasi menjadi partai gurem, saya kira wajar. Karena pemilihnya saya yakin akan bingung hari ini, di mana para pemilih Nasdem kita tahu mereka adalah rata-rata nasionalis, lalu kemudian tiba-tiba mau mendukung orang yang dilahirkan dari sebuah proses politik identitas. Itu tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan apa yang disampaikan oleh Mbak Mega saya kira ini menjadi pelajaran buat seluruh partai-partai politik agar betul-betul bagaimana caranya supaya kader-kader yang dia lahirkan itu tidak hanya sekedar menjadi tim hore, tetapi mesti dijadikan sebagai bagian daripada pemimpin nasional di level manapun. Jadi jangan terjebak hanya karena persoalan popularitas semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.